Setiap hari di negeri kita yang luas dan beragam, ada cerita yang jarang terdengar. Cerita terkait individu yang memilih untuk bertindak. Mereka tidak menunggu perubahan, mereka menciptakannya. Metro TV merekam jejak mereka dalam People of the Year. Tahun ini People of the Year telah memilih 15 kategori pemenang. Dari tokoh perdamaian nasional hingga pelopor tanggap bencana. Dari aktivis kemanusiaan yang menyuarakan yang tidak terucapkan hingga inovator ekonomi digital yang membuka peluang pasar baru. Pemirsa, penghargaan People of the Year di tahun 2025 bukan sekedar tanda penghormatan. Ini adalah panggilan untuk bertindak bagi mereka yang akan diakui bagi kita semua yang menyaksikan. Dan penghargaan People of the Year 2025 untuk kategori tokoh perdamaian nasional Alisa Wahid. Alisa Kotrunada Munawaroh Wahid yang dikenal luas sebagai Direktur Nasional Jaringan Gus Durian dan putri sulung Presiden keempat Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terus menegaskan perannya sebagai salah satu tokoh utama dalam gerakan perdamaian dan kemanusiaan di Indonesia. Kiprahnya berfokus pada menebar jaring perdamaian, menjahit nilai-nilai kemanusiaan di tengah kebinekaan, serta menerobos sekat-sekat perbedaan di akar rumput. Alisa Wahid secara konsisten menekankan bahwa syarat utama perdamaian adalah adanya keadilan. Ia sering mengutip pesan sang ayah Gus Dur. Perdamaian tanpa keadilan hanyalah omong kosong. Dalam berbagai kesempatan, ia mengkritisi pendekatan yang hanya mengutamakan harmoni sosial jika cenderung mengabaikan hak-hak konstitusional warga negara, terutama bagi kelompok minoritas. Selain di dalam negeri, peran Alisa sebagai agen perdamaian juga diakui dunia. Ia pernah menjadi pembicara di Inggris, menceritakan Islam, demokrasi, dan kisah-kisah berharga tentang NU dan Gus Durian yang disebut menjadi inspirasi bagi perdamaian dan peradaban Muslim saat ini. Alisa Wahid juga kerap menyerukan agar seluruh elemen bangsa kembali merajut persatuan nasional dengan cara meredam fanatisme kelompok. Alisa mengajak masyarakat untuk memiliki kesadaran atas perbedaan tanpa memaksakan suatu pandangan kepada orang lain. Atas kiprah nyata dan prestasi Alisa dalam menebarkan perdamaian, People of the Year 2025 kategori Tokoh Perdamaian Nasional diberikan kepada Alisa Wahid. Dan langsung saja pemirsa, kita undang Ibu Alisa Wahid untuk bergabung bersama kami. Selamat siang Ibu, selamat datang Ibu. Kami persilakan untuk di sebelah sana. Di sini, oke. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Dan selanjutnya kami juga mengundang Pemret Metro TV, Bapak Budianto untuk bergabung bersama kami. Selamat, Mbak Alisa. Pak Budianto, ya, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Jessica. Mbak Alisa berkenan bisa diterima. Ini adalah penghargaan, semoga memberikan semangat. Semoga juga Mbak Alisa nggak lelah untuk memberikan dakwah soal perdamaian, kemanusiaan, dan keumatan. Terima berkenan kasih. Bisa diterima. Terima kasih sekali lagi Pak selamat. Budi, dan terima kasih untuk Metro TV, keluarga besar Metro TV untuk apresiasinya. Sama-sama. Pak Budi, kami persilakan untuk kembali. Baik, kalau gitu terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Jessica. Terima kasih Pak Budi. Bu Alisa, kita berbincang Bu. Adakah pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Bu?
Ya, tentu saja penghargaan ini penghargaan yang tidak hanya untuk saya sendiri karena saya bekerja juga tidak sendiri, tetapi ini penghargaan kepada seluruh Gus Durian dari seluruh penjuru tanah air dan penjuru mata angin, karena kita juga punya komunitas Gus Durian di berbagai tempat di dunia, dan ini adalah sebagai penyemangat dan peneguh komitmen kita untuk terus memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Terima kasih Metro TV. Bu Alisa terpilih sebagai tokoh perdamaian nasional. Bagaimana memaknai ini, Bu? Ya, kalau saya tentu sangat berterima kasih. Saya bersyukur bahwa apa yang kami lakukan itu dilihat oleh Metro TV sebagai sesuatu yang bermakna, yang memberikan inspirasi begitu. Jadi itu tentu sesuatu yang bagi kami sangat berharga. Tetapi tentu kami bekerja bukan untuk mendapatkan, niatnya tentu bukan untuk mendapatkan penghargaan. Jadi kami juga harus tetap menjaga agar kami bisa berjiwa besar dan tidak merasa bangga-bangga yang berlebihan begitu. Ini adalah apresiasi dan harusnya menjadi itu tadi, peneguhan janji untuk kami. Peneguhan janji. Peneguhan janji. Bu Alisa, dari lebih 130 komunitas Gus Durian yang tersebar di seluruh Indonesia, adakah satu cerita atau momen yang paling berkesan bagi Ibu? Satu yang saya hadir langsung waktu itu adalah ke Aceh Singkil. Waktu itu sedang ada ketegangan antara kelompok Muslim dengan kelompok Kristen di Aceh Singkil, dan saya ke sana, kemudian dua-dua pihak ini bertemu gitu, kayak kita pertemukan, dan cukup tegang diskusinya, tetapi diakhiri dengan semangat damai. Jadi dari kedua belah pihak ini menyampaikan bahwa ini pertama kali kami bisa duduk, bukan hanya sekadar duduk mendengarkan orang pidato, tapi benar-benar apa yang ada dalam hati kami itu kami keluarkan begitu. Jadi walaupun ada ketegangan, tapi setelah itu bisa duduk-duduk bersama, kemudian bisa punya perdamaian. Nah, yang kedua itu di Papua, Mbak. Di Papua ini saya tidak bisa hadir ke sana karena ini di remote area gitu ya, di area-area yang sangat di pedalaman sekali, yaitu ketika kami membantu masyarakat yang pindah dari desanya karena konflik bersenjata itu, terus kemudian mereka hidupnya kayak terlunta-lunta gitu, dan akhirnya kami Gus Durian bisa membantu mereka untuk membuat honai. Jadi pada saat mereka selesai membuat honai itu, mereka membuat kayak syukuran begitu ya, dan itu foto-fotonya dikirim ke saya. Ini kerjasama antara Gus Durian dengan gereja-gereja di Papua. Nah itu bagi saya pengalaman-pengalaman seperti itu yang paling berharga. Ada di Aceh Singkil, kemudian di Papua. Tentunya sebagai seorang perempuan yang memimpin organisasi keagamaan besar, apakah ada momen di mana Ibu merasa diragukan, mengingat perempuan Ibu? Iya, tentu saja ada, apalagi kalau organisasi keagamaan kan masih male dominated atau didominasi para bapak-bapak, para laki-laki begitu. Tapi kalau untuk saya setiap kali diragukan, yaitu saya ingat Gus Dur dulu pernah berkata begini, yaitu kan orang belum kenal kamu aja gitu. Bapak juga sering dinilai, ya sudah biarin aja, kita setia dengan perjuangan kita. Nah jadi saya setiap kali diragukan, ya berarti saya perlu membuktikan, itu aja gitu. Nah setelah menerima penghargaan ini, apakah ada harapan dan rencana ke depannya, Bu? Tentu tetap setia kepada perjuangan kami. Yang paling penting sekarang ini adalah memupuk kepemimpinan anak-anak muda, karena anak-anak muda Indonesia adalah harapan. Kadang-kadang stres gitu Mbak ya kalau ketemunya sama, terutama ketika kepentingan politik itu bermunculan, bertabrakan gitu.
Tapi ketika ketemu anak muda, semangat saya kembali muncul gitu kan. Jadi sekarang melalui jaringan Gus Durian kami ingin memperkuat kepemimpinan anak-anak muda supaya mereka lebih paham apa yang sedang dihadapi dan bisa mengambil langkah-langkah. Gitu. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat sebagai Terima tokoh kasih. perdamaian nasional dalam People of the Year di tahun 2025. Terima kasih Mbak Jessica dan terima kasih untuk Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.